Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Anda semua, pada siang hari ini kita bersama-sama bisa bertemu kembali untuk belajar materi Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, khususnya yaitu pelajaran kita yang sudah kita mulai minggu kemarin, yaitu tentang apa? Syu'abul Iman, ya, atau cabang-cabang Iman. Sebelum kita mulai, mari kita mengawali dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak cek absensinya dulu ya. Sekarang tanggal 19. Agnes Pia, Alvida, Ijin, Afid, Ijin, Is, Indra, belakang ya. Ismi, Jihan. Minggu yang lalu kita sudah belajar materi awal, ya, pendahuluan tentang syu'abul iman atau cabang-cabang iman, yang mana di pekan lalu Bapak sudah sedikit menyampaikan bahwasannya iman itu dia ada indikatornya, indikator dari kesempurnaan iman. Ketika ditanyakan Rahmat, apakah kamu sudah sempurna imannya? Maka Rahmat bisa ngecek tuh, ya, dari 77 cabang iman itu sudah berapa persen sih yang Rahmat lakukan? Termasuk juga Bapak dan teman-teman sekalian. Nah, ada semua kita sudah sedikit membahas, ya, dari perkataan Imam Al-Ghazali, Ibnu Taimiyah, dan juga Imam Nawawi, bahwasanya kenapa kok kita harus belajar cabang-cabang iman? Tujuannya apa? Untuk menyeimbangkan antara spiritual dan material. Untuk apa? Untuk membuat kita bahagia. Di mana bahagianya? Di dunia dan akhirat. Kita juga sudah belajar bahwasanya Rasul dalam sebuah hadis menyampaikan apa yang disampaikan, iman itu ada 70 cabang lebih atau 60 cabang lebih. Yang paling utama apa? Kalimat la ilaha illallah. Yang kita juga belajar bahwasanya setiap orang adalah pemimpin dan kita semua akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kita pimpin. Pak, yang paling apa ya, abikan tajan berkeluarga jenahnya. Dan kan di dalam hadisnya kan berkeluarga. Terus apa yang aku pimpin? Yang saya pimpin, yang kalian pimpin, yang kita pimpin minimal apa? Diri kita sendiri. Harapan. Makanya ayo ya, tasana kita bareng-bareng belajar tentang itu iman, tentang apa itu iman, apa cabang-cabangnya, dan harus gimana kita sebagai orang muslim dalam melaksanakan keimanan. Yang ketiga, kita bisa menjelaskan peran masing-masing cabang iman, dan yang keempat adalah menerapkan, ya, menerapkan nilai dan kandungan cabang-cabang iman dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang baru, yaitu tentang cabang-cabang iman di sekitar kita. Ya, kemarin kita sudah sedikit nyinggung bahwasannya yang namanya iman adalah apa yang terbesit dalam hati, ya, terucapkan atau diikrarkan oleh lisan dan dilaksanakan dalam perbuatan. Nah, ini ada 3, ya, macam-macam iman. Yang pertama, cabang iman yang berhubungan dengan hati tadi. Yang kedua dengan lisan. Yang ketiga cabang iman yang berhubungan dengan anggota tubuh. Oke, kita baca bareng-bareng. Lo baca nggak? Baca ya. Cabang iman yang berhubungan dengan hati. 1. Mengimani adanya Allah, termasuk persahabatan dengan segala sifat dan zat yang ada padanya. 2. Mengimani Allah sebagai satu-satunya Sang Pencipta dan tidak ada Tuhan selain Dia. 3. Mengimani adanya malaikat. 4. Mengimani adanya kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berpesan kepada utusannya. Kedua,
cabang iman yang berhubungan dengan lisan. Pertama, mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, kalimat thayyibah. Yang kedua, melafalkan ayat-ayat Al-Qur'an. Yang terakhir, yang ketiga adalah cabang iman yang berhubungan dengan perbuatan. Tadi tidak ada hati mah kita lebih fokus ke meyakini, ada mencintai Allah, mencintai hamba Allah dan lain sebagainya. Kalau lisan tadi apa yang kita ucapkan, kalau perbuatan apa yang kita lakukan. Di sini ada sekitar 30 berapa? 39 ya? 39 poin yang harus kita kerjakan tuh. Kalau kita pengen, ya, kalau kita pengen punya keimanan yang sempurna. Ini ada 13 yang pertama. Ya, 13 poin pertama kira-kira. Kalau mau nanya nih, nah ini dulu deh. Nah ini dari 13 poin ini yang paling susah yang mana? Buat ini. Nomor 7, memenuhi nazar dan menyempurnakannya. Apa sih nazarnya? Kok bisa ini rasanya berat? Nazar ikat janji. Ahmad, nazar apa? Berjanji, ya, berjanji akan melakukan sesuatu kalau terjadi sesuatu. Memberi dukungan kepada orang yang menegakkan kebenaran. Ada teman-teman, salah satu takmir masjid Kamsu GM, namanya itu Ustaz Maulana, ya. Beliau itu dikenal dengan nama Dai Patroli. Dai Patroli. Beliau bawa motor berdua, ya. Beliau di belakang ada orang yang mendarat, ya. Itu pakai dengan bapak yang kenal. Ya, ya, yuk, Patroli. Nah, beliau di belakang berdiri di motor. Berdiri di motor. Halo. Itu masih mending, belum selesai. Pakai kain apa? Dibentuk kayak apa? Itu berdiri di belakang, gitu pakai baju kayak pocong. Itu apa? Belum sholat. Bayang, yang jadi pengendara motornya bayang kayak gimana? Ya Allah, malu. Tapi ini ada orang kayak gitu, ada. Makanya jangan heran loh bapak. Ketika hanya sholat apa ya? Kalau orangnya kecil, bapak ambil, bapak malu. Tuh lebih malu kayak gitu. Tapi berlaku enggak? Berlaku ya. Makanya namanya dari Pak. Oh gitu. Maaf ya alasannya ya. Nah, memberi dukungan kepada orang yang menegakkan kebenaran kayak beliau susah banget. Kenapa? Mental kita ya kan? Berat loh, ya mendukung kayak gitu. Nah teman-teman, karena melaksanakan dakwah kayak gini, ya, melaksanakan cabang-cabang iman itu begitu beratnya. Tadi kita lakukan perbuatan kayaknya berat banget ya. Contohin bapak tadi. Yang kedua, ada juga lewat lisan. Nah, lisan zaman sekarang itu nggak cuma pakai mulut, ya, tapi apa yang kita sampaikan di sosial media, bagaimana menjadi netizen beriman, ya. Nah, karena itu teman-teman semua, untuk hari ini kita mau fokus diskusi kelompok, ya, melanjutkan tugas kalian kemarin. Kemarin teman-teman sudah bikin tuh, ya, bikin list masalah-masalah berkaitan dengan syu'abul iman, ya, udah bikin masalah-masalahnya. Sekarang kalian bikin proyeknya, ya, kalian bikin proyeknya. Mangga sudah berkelompok ini, ya. Sekarang proyeknya, nah, kita bikin poster. Udah biasa pakai kanva belum? Nah, ini kalian nanti bentuknya kayak gini, ya. Ada 5 bagian yang kalian tulis di dalam poster. Yang pertama judulnya, yang kedua temanya. Kalau tema kan nggak perlu tulisan ya, judulnya aja cukup. Desain posternya satu, penjelasan tentang macam-macam tema iman. Nanti salah satu aja tentang malu misalkan, tadi mendukung kebenaran misalkan ya. Bagian 2 gambarnya yang relevan, ini gue ganti, mohon maaf ya. Ilustrasi atau gambar yang relevan. Yang ketiga, kutipan atau ayat Al-Quran, bisa hadis, boleh. Yang keempatnya,
ajakan untuk mempraktikkan cabang-cabang iman dalam kehidupan sehari-hari. Judulnya cabang keimanan paling utama. Ya, ada hadisnya, ada bagian backgroundnya. Ya, ada backgroundnya. Nanti tambahannya apa? Tambahannya kalimat ajakannya, jangan lupa. Sama diganti nama anggota kelompoknya. Paham ya? Ini juga ada contoh lagi. Menyingkirkan gangguan di jalan bagian dari iman. Yang ini malu sebagai bagian dari cabang iman. Gambarnya kalian atur-atur aja. Nah ini contoh yang lain. Ini gambarnya ngerti background. Ya, terus saya tulisan selesai. Iman sama malu sebagai cabang iman. Nah ini yang unyu-unyu. Ya, nggak pakai gambar orang, udah gambar asli, tapi pakai kartu. Ini boleh. Ya, paham seperti itu kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami membuat poster tentang cabang iman yang berjudul Hukum Pacaran dalam Islam. Surat Al-Isra ayat 32, yaitu Wala taqrabu zina innahu yang artinya janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan jalan. Say no to pacaran. Jadi kenapa di sini kami pilih api-api ini? Karena itu melambangkan api neraka. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ranisa dan Agnes ya dari kelompok 2. Di sini Ananda sudah menyampaikan proyeknya, hasil proyek berupa poster dakwah cabang-cabang iman yang berkaitan dengan say no to pacaran ya judulnya. Nah dari poster yang sudah teman-teman buat, kalau menurut Bapak Mas sangat jelas ya, sangat jelas arahannya dari kalian untuk orang-orang yang membaca, yaitu say no to pacaran atau katakan tidak untuk pacaran. Di sini teman-teman juga sudah membuat gambar ya, gambar yang menurut Bapak cukup menarik ya, cukup menarik. Ada orang sedang berpacaran, jelas itu aktivitasnya. Ada juga dampak dari pacarannya, yaitu tadi ada api-api ya, orang yang api-api yang menunjukkan kita semua bahwasanya pacaran itu mengantarkan kita menuju ke neraka gitu ya, api neraka sangat panas luar biasa. Karena di dalam pacaran itu banyak sekali aktivitas yang dia merupakan tindak lanjut dari pacaran itu ya, hingga terjadi kita tahu sekarang itu ada zina dan lain sebagainya ya. Mungkin gitu ya. Ada tanggapan dari teman-temannya? Enggak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gambar tersebut sangat bagus karena sangat menyadarkan orang pacaran untuk tidak berpacaran karena ada gambar api-apinya seperti di neraka. Tapi kurang itu yang pengertian cabang imannya, Pak. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Anda semua. Hari ini kita sudah menyelesaikan materi kita, yaitu peran syu'abul iman dalam menata kehidupan, lebih khusus pada materi macam-macam cabang iman.
tadi kita udah bersama-sama belajar bahwasannya cabang iman itu terdiri dari 3 macam. Yang pertama yaitu iman yang berkaitan dengan hati kita, yang kedua cabang-cabang iman yang berkaitan dengan lisan kita, dan yang terakhir adalah cabang-cabang iman yang berkaitan dengan perbuatan kita. Nah, di sini kita juga sudah menyelesaikan proyek ya. Proyek kita yaitu membuat poster-poster dakwah yang harapan Bapak Anda semua, poster ini bisa kita bagikan ya, entah itu melalui sosial media sekolah atau sosial media Anda masing-masing, yang itu menjadi salah satu salah satu amal jariah ya, amal jariah untuk kita lewat apa Pak? Lewat orang-orang yang mungkin bisa membaca, ikut membaca dan terinspirasi dari poster-poster yang sudah kita buat tersebut. Kedepannya harapan Bapak semoga gitu ya, poster itu memberikan jalan, menjadikan jalan untuk menjadi hidayah untuk orang-orang yang melihatnya. Anak-anak semua, sebelum kita tutup, mari kita ucapkan hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirobbilalamin. Jangan lupa ya, kalau ada waktu kesempatan silakan buat lagi poster-poster yang lain dan kalian share di status WhatsApp, Instagram kalian masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.